Jumpa lagi dengan Bu Ita. Hari ini kita akan belajar tentang dilatasi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas refleksi, translasi, rotasi, maka hari ini kita akan bahas materi dilatasi. So, tetap stay tune ya. Dilatasi adalah salah satu jenis transformasi geometri yang bisa merubah posisi atau letak serta ukuran dari suatu objek geometri. Objek geometri yang kita bahas dalam video kali ini adalah titik dan bangun datar. Bayangan titik akibat dilatasi bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus dilatasi. Dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan pusat titik O 0,0 dan faktor skala k akan menghasilkan koordinat kx, ky atau dapat dituliskan ada titik x, y didilatasikan dengan pusat koordinat 0,0 dengan faktor skala k, maka akan menghasilkan titik dengan koordinat k kali x, k kali y. Nah, agar kalian bisa memahami rumus dilatasi tersebut, maka Bu Ita berikan contoh koordinat bayangan titik A 2, -3 apabila didilatasikan dengan pusat koordinat O 0,0 dan faktor skala 3 adalah. Nah, maka yang menjadi fokus utama kita adalah titik dulu. Titiknya diketahui berapa? 2, -3. Pusat dilatasinya berapa? Oh, ternyata titik pusat koordinat 0,0 dengan faktor skala 3. Maka, untuk menentukan bayangan dari A atau kita sebut sebagai A aksen, kita tinggal mencari koordinat dari aksis dan koordinat. Untuk aksesnya yaitu yang X, kita cari menggunakan K dikalikan dengan X dari titik A. Maka kita dapatkan 3 kali 2, untuk yang bagian ordinat, maka kita dapatkan dengan mengalikan 3 kali -3. Dari hasil perkaliannya tentu kita dapatkan 3 kali 2 adalah 6 dan 3 kali -3 adalah -9. Nah, maka bayangan dari titik A akibat dilatasi dengan pusat koordinat 0,0 dan faktor skala 3 adalah aksen dengan koordinat 6, -9. Terus bagaimana cara menentukan bayangan bangun datar akibat dilatasi? Nah, di sini Bu Ita punya contoh dalam bentuk gambar. Ada bangun datar segi 4 yang berwarna biru. Di situ ada titik A, B, C, dan D dengan koordinatnya masing-masing. Kemudian, bangun datar yang berwarna biru itu kita dilatasikan dengan pusat koordinat P 0,0 dan K sama dengan 3 atau faktor skala sama dengan 3. Dari situ, maka kita dapatkan bangun datar berwarna hijau. Bagaimana dengan ukuran dari bangun datar tersebut? Menjadi lebih besar atau lebih kecil? Yap, betul sekali. Bangun datarnya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena faktor skala yang diambil adalah 3 dan merupakan bilangan bulat. Kalau misalkan dia bilangan pecahan yang terletak di antara 0 sampai 1, maka bangun datar hasilnya nanti atau bayangan bangun datar berwarna biru akan menjadi lebih kecil untuk ukurannya. Tentunya kalian bertanya-tanya kan, bagaimana sih kita bisa mendapatkan bangun datar berwarna hijau itu? Langkahnya mudah, yaitu kita tinggal mencari bayangan dari setiap titik sudut bangun datar berwarna biru.
Bu Ita ambil contoh koordinat titik B, yaitu 4,6. Maka kita tinggal menentukan koordinat dari B aksen dengan mengalihkan setiap elemennya, yaitu aksis dan ordinat, dengan faktor skala 3. Jadi kita dapatkan B aksen 4 kali 3 yaitu 12, 6 kali 3 yaitu 18. Bagaimana dengan titik A, C, dan D? Nah, silakan kalian coba sendiri. Pastinya akan kalian temukan koordinat titik A aksen, C aksen, dan D aksen sesuai yang ada di gambar tersebut. Selamat mencoba ya. Sekarang kita akan membahas penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada banyak sekali penerapan dilatasi yang bisa kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kalian cetak foto dengan berbagai ukuran 3x4, 4x6, 3R, 10R, dan seterusnya. Untuk contoh kali ini, Bu Ita akan memberikan desain logo. Nah, desain logo ini bisa kita susun atau bisa kita buat dengan menggunakan prinsip dilatasi. Bisa kalian amati, di situ ada beberapa bangun datar, yaitu lingkaran, jajar genjang. Apa yang bisa kita identifikasi dari logo tersebut? Yang pertama adalah jenis kombinasi bangun datar apa yang bisa kita gunakan untuk membuat logo. Yang kedua, jenis dilatasi dengan variasi titik pusat dan variasi faktor skala yang digunakan. Nah, di situ bisa kita lihat dari gambar jajar genjang tadi. Ada yang kecil, ada yang besar. Baik jajar genjang ataupun lingkaran mempunyai berbagai jenis ukuran. Dan yang ketiga, kombinasi warna yang digunakan dalam desain. Tujuannya adalah untuk membuat desain logo menjadi lebih menarik dan mudah diingat. Dari contoh desain logo tersebut, maka kita bisa mengidentifikasi yang pertama adalah jenis bangun datarnya. Terlihat sekali pada gambar tersebut, jenis bangun datar yang dipakai adalah jajar genjang dan lingkaran. Kemudian yang kedua, jenis dilatasinya. Yang pertama untuk jajar genjang, dilatasinya adalah dilatasi yang berpusat di titik pusat koordinat O 0,0 dengan faktor skala setengah dan 1/4. Sedangkan jenis dilatasi yang dipakai pada bangun datar lingkaran adalah dilatasi dengan pusat koordinat O 0,0 dan faktor skala setengah atau 0,5. Bagaimana dengan pewarnaannya? Dari desain tersebut kita bisa melihat contoh pewarnaan yang sangat kontras sekali. Oranye dipadukan dengan biru muda, kemudian di situ ada juga warna kuning stabilo dipadukan dengan warna merah, warna ungu. Nah, tentunya kan desainnya akan menjadi lebih menarik. Bisakah kalian mencoba membuatnya? Kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. GeoGebra sendiri bisa kalian install melalui Play Store ataupun Apple Play Store untuk mendapatkan aplikasi yang bisa diinstal di HP. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian semua.